Kutulis di atas pipiku satu kalimat untuknya, duhai beratnya saat berpisah. Ia menjawab dengan gerakan jemarinya, kupahami pesanmu, namun untuk kita tiada lagi jalan bertemu. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika Abu Nuwas ini masih mabuk terus sholat. Imamnya membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawab Abu Nuwas. Terus dia jawab labbaik. Iya. Jadi kan itu, katakan wahai orang kafir itu, yo aku ngono. Iya. Oh itu nyindir kita luar biasa. Kita sekarang takut disebut kafir, takut. Abu Nawas malah, yo aku kafir ngono. Jadi katakan wahai kuliah ayyuhal kafirun, dia malah jawab. Ya. Nah itu ya memang sedang mabuk, tapi sebenarnya cerita ini sindiran. Jadi kita semua itu biasanya kafir tidak ngaku. Kafir itu kan jenisnya banyak macam-macam. Dan Abu Nawas ngasih contoh terang-terangan waktu sholat lagi. Iya, kuliah ayyuhal kafirun labbaik. Nah, itu. Imamnya kaget mesti. Terus dia diinterogasi lama. Oh kalau hari ini itu sudah pelecehan, masuk penjara ini pasti. Tapi terus dilepaskan. Karena alasannya, oh enggak, orang ini memang suka ndagel kok, pelawak dia ini. Mungkin maksudnya ngelawak tapi waktunya ndak pas ya. Kesimpulannya gitu, terus dilepaskan. Itu enaknya jadi pelawak kan gitu. Kamu kalau keliru tinggal ngomong, oh itu cuma guyon kok, itu ndak serius. Nah itu Abu Nuwas kan memang beliau ini terkenal aneh-aneh. Karena ada cerita satu ketika dia teriak-teriak, ini loh Abu Nawas, aku orang yang tidak suka kebenaran. Aku orang yang cinta fitnah. Dan aku orang yang lebih kaya dari Allah. Wow. Rame heboh orang satu kota, dipanggil oleh Harun al-Rasyid kan. Kamu itu stres apa mabuk? Kok kalimatmu kontroversial semua? Loh, yang saya ucapkan tidak ada yang salah Raja. Orang-orang aja tidak betah mendengarkan kelanjutannya. Jadi aku orang yang benci kebenaran karena neraka itu kebenaran, kematian juga kebenaran. Jadi aku benci neraka, aku benci kematian. Aku cinta fitnah, kan ada ayatnya, amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kecil kan ya fitnah. Jadi aku cinta fitnah itu maksudnya aku suka punya duit banyak, aku suka anak-anak. Lah tapi kok bisa kamu lebih kaya dari Allah? Loh saya punya anak, Allah enggak punya. Oke. Ya kan Allah kan lam yalid wa lam yulad. Iya. Jadi itu pinternya Abu Nawas kalau ngomong. Karena ada cerita juga dia suatu ketika bikin fatwa, barang siapa sholat dilarang rukuk dan sujud. Oh itu heboh lagi waktu dipanggil oleh Harun al-Rasyid. Kok ada kamu fatwa nyeleneh gitu, sholat kok dilarang rukuk dan sujud? Loh orang-orang kok enggak tanya sholat apa dulu? Ya, itu maksud saya kan untuk sholat jenazah. Ya mesti aja enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu caranya Abu Nuwas untuk dekat sama raja, melakukan kritik tapi selamat.
Oke, kita lanjutkan. Jadi ini gayanya. Jadi kemabukannya, wadahnya memang mabuk, tapi sebenarnya ada rahasia kritik-kritik tertentu di situ ketika dia bikin kemabukan. Nah, ini yang saya bilang tadi pakai dalil. Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat. Kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Itu, oh ya, kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk. Jadi mabuk, oh nah, itu ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Nah, ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil ya tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Oke, yuk kayak kamu misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitabu ya maksudnya Al-Quran. Jangan kok pegang bukumu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitabku ini, bukuku ini, tidak diragukan lagi, itu ngawur. Wong itu ayatnya untuk Al-Quran. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu, dan konteksnya. Sama kayak sindirannya Abu Nuwas ini. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin. Cuma kan itu tidak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Oke, terus. Nah, ketika orang tanya Abu Nuwas, syairmu hampir semua isinya khomer aja. Maksudnya khomer itu minuman itu toh. Abu Nuwas bilang, siapa yang bilang? Makna khomer telah muncul tersamar. Lalu ia hilang dalam ketidakpastian. Saat dicoba dijauhkan dari tatapan pelupuk mata, seketika itu terputus khayal tentangnya. Karena ingkar terhadap keyakinan, keraguan itu datang. Sehingga akan kau lihat nyata selama tidak menggunakan mata kepala. Jadi ini menegaskan tadi bahwa syair-syair yang memprovokasi orang untuk mabuk dan macam-macam tadi, memaknainya tidak harus letterlock terus ayo minum minuman keras. Jadi simbolnya bisa macam-macam, wong itu samar kok. Khomer itu kan simbol bagi kemabukan. Mabuk itu bisa macam-macam, kamu bisa mabuk dunia, kamu bisa mabuk harta, kamu banyak hal bisa membuatmu mabuk. Tidak cuma khomer, wong kamu naik bis ngadep belakang aja bisa mabuk. Ya. Makanya maknanya samar. Tidak tegas. Ya silahkan ditafsirkan sesuai situasimu masing-masing. Tapi memang konotasi khomernya sangat terasa. Dia sering dan banyak pakai kata-kata khomer. Makanya syair-syairnya disebut khomriyan. Nah, itu pinternya Abu Nuwas. Dia menciptakan genre sendiri dalam tradisi kepenyairan. Terus ada pelajaran dari
situasi seorang Abu Nuwas. Ini yang bilang dari Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali dalam Diwan Abu Nuwas, beliau editornya. Jadi Abu Nuwas ini memang sebelum tobat itu poros hidupnya adalah ingin senang-senang. Cuma ada rahasia di situ. Apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu muncul kalau seseorang melakukan sesuatu secara total. Kalau versinya Abu Nuwas, aktivitas apapun, termasuk mabuk, itu harus dilakukan dengan mantap, kemauan keras, maka kalian akan puas. Kalau sudah puas, bahagia. Rahasianya sebenarnya di situ. Pelajarannya katanya Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali. Jadi bahkan mabuk saja, kalau diseriusi sedemikiannya, ternyata bisa membahagiakan. Ya maksudnya, apalagi perbuatan-perbuatanmu yang baik, apalagi kamu belajar, apalagi kamu sekolah, apalagi kamu kuliah. Kalau kamu lakukan sepenuh hati dengan mantap, sungguh-sungguh, totalitas, akan kalian rasakan manfaatnya. Jangankan yang baik-baik, wong yo sekedar mabuk saja bisa membuat orang bahagia. Apalagi kebaikan-kebaikan. Nah, kunci nasihatnya di situ sebenarnya. Abu Nuwas ini seolah-olah sangat total dalam kemabukannya. Tapi pelajarannya bukan di mabuknya, tapi di totalnya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan total. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin berjuang, ya berjuanglah secara total. Ingin belajar, belajar secara total. Kalian mahasiswa ada tugas bikin makalah, bikin secara total. Biar tidak menyesal. Biar kamu puas. Jadi nasihatnya di situ, totalitas, bahkan dalam kemabukan. Oke, jadi babak pertama kenakalan Abu Nuwas dalam kemabukan sudah. Sekarang kenakalan versi kedua, cinta. Ya, kayak di antara hura-hura yang membahagiakan dalam hidup Abu Nuwas, ya dia cinta. Dia selain suka kemabukan juga suka lawan jenis. Itu salah satu contoh puisinya tentang cinta. Saya bilang tadi banyak puisi-puisinya yang erotis yang tidak saya bawa ke sini. Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya. Tatapanmu menguak rahasia yang tersimpan di dada. Perhatikanlah diri kita. Engkau menutupiku meski engkau sendiri tanpa baju. Seakan takdir menyembunyikanku. Engkau membunuhku tanpa harapan untuk balas dendam. Seakan pembunuhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Oh, itu kan kalimat pernyataan cinta yang luar biasa. Pinternya seorang Abu Nuwas. Jadi kalau bikin puisi kayak gini ya terus dikasihkan lawan jenisnya ya mesti langsung kelepek-kelepek kan, dibilangin duhai mata yang mempesona. Itu kan siapa yang tidak suka diginiin. Dan ini memang keahliannya Abu Nuwas. Ada sangat banyak puisi-puisi ekspresi cinta kepada lawan jenis. Bahkan ini ada satu cerita Abu Nuwas ini terpaksa naik haji. Kenapa? Ya, terpaksa, memaksa dirinya naik haji. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama perempuan namanya Jinan. Dan Jinan ini memaksa dia, kalau kamu cinta padaku ya kamu harus haji. Nah, dia terus terpaksa naik haji. Kalau sekarang susah ya. Tapi ini bisa jadi modus. Kalau perempuan ingin nolak laki-laki bisa.
Kalau kamu cinta padaku, kamu harus naik haji. Itu nunggunya 20 tahun berarti. Ya, kamu bisa modus itu. Jadi kalau takut nolak bilang aja gitu. Oh, saya mau padamu tapi harus haji dulu. Oh itu ngantrinya hampir 30 tahun sekarang. Jadi, nah kalau Abu Nuwas naik haji beneran ya. Kalau zaman Abu Nuwas sih gampang. Apakah engkau tahu betapa umurku sia-sia oleh permintaannya? Sedang permintaan itu alangkah sulitnya. Karena dia males ibadah, dia senengannya mabuk. Karena tak kudapatkan alasan untuk mendekatinya, terpaksa yang sulit itu kulakukan juga. Aku menunaikan ibadah haji. Dan kukatakan aku benar-benar telah haji. Duhai jinan, akhirnya kemudahan menyatukan aku dengannya. Oh itu jatuh cinta beneran ini berarti kan. Sampai rela naik haji padahal dia males. Ya, jadi cuma ya kalau sudah jatuh cinta apapun dilakukan. Makanya aku katakan aku benar-benar sudah haji loh ini. Oke, tapi toh ya sifatnya Abu Nuwas ya tetap putus nyambung. Ada juga yang saya potong itu. Kutulis di atas pipiku satu kalimat untuknya, duhai beratnya saat berpisah. Ia menjawab dengan gerakan jemarinya, kupahami pesanmu, namun untuk kita tiada lagi jalan bertemu. Oke, ya pokoknya kalau puisi-puisi kayak gini lumayan lah ya, kita bisa